Angatek Tokyo dinarpakan Mahawiryo Kacah Ring Nuswantara Lamun Puskala Nusantara ingsun namukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, tanggung pura, ring haru, ring pahang, dompu, ring gali, Sunda, Palembang, Kumasik, samana ingsun namukti palapa. Saat ini saya sedang berada di Kampung Mojopahit, tepatnya di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Kampung Mojopahit ini merupakan kampung yang sangat banyak peninggalan sejarah-sejarah di masa Mojopahit. Kira-kira apa saja peninggalannya dan bagaimana keseruan kami selama berjalan-jalan satu hari di sini? Mari kita simak bersama-sama dan tetap stay tune di channel Duta Film Kediri. Peradaban Majapahit memang bukanlah legenda. Terdapat banyak sekali bukti-bukti otentik arkeologis yang bisa kita temukan di Trawulan hingga saat ini. Desa yang dahulu ditengarai merupakan ibu kota kerajaan Majapahit ini memang menyimpan sejarah yang tak terpisahkan dari sebuah peradaban salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di abad ke-16 di bawah tampuk pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Sebagai situs penting dalam dunia arkeologi Indonesia, Trawulan yang telah ditetapkan sebagai sebuah kawasan situs purbakala dan ditetapkan sebagai kawasan warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2009 memang telah diakui keberadaannya di mata dunia. Tak terhitung penelitian yang dilakukan untuk menggali berbagai hal dari peninggalan di masa kejayaan Majapahit, baik hal-hal yang mengandung nilai sejarah, namun juga ilmu pengetahuan yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Bukan hanya penelitian, pemerintah pun melakukan upaya pelestarian untuk melindungi situs-situs penting tersebut. Satu persatu situs bangunan ditemukan, digali, dipugar, dipelihara, dan dimanfaatkan hingga keberadaannya bisa kita temukan pada saat ini, seperti beberapa situs penting yang sempat dikunjungi oleh tim Duta Film Kediri seperti Candi Brahu, Gapura Wringin Lawang, Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, dan lain-lain.
Peninggalan Kerajaan Majapahit memiliki sejarah yang sangat penting bagi kejayaan Majapahit di masa lampau. Salah satunya adalah keberadaan situs Siti Hinggil, yang bukan merupakan tempat persemayaman terakhir Raja Majapahit pertama Raden Wijaya, melainkan tempat ini hanya disemayamkan sebagian dari abu jenazah Raden Wijaya. Petilasan tersebut berbentuk makam dengan panjang sekitar 2 meter lebih. Mengingat di era Majapahit dikenal sebagian agama yaitu Budi dengan sebagian Hindu yang tidak menguburkan jenazah. Masyarakat pada masa Majapahit mengenalnya dengan istilah mukso dan atau diperabukan. Situs Siti Hinggil sendiri berada di Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Siti Hinggil bukanlah kerajaan, melainkan tempat wisudanya Raden Wijaya ketika diangkat sebagai Raja Majapahit penerus Ken Arok dari Kertanegara, yang saat itu belum mempunyai kerajaan. Setelah mengunjungi situs Siti Hinggil, kita dapat mengunjungi Candi Brahu yang letaknya tidak jauh dari tempat wisudanya Raden Wijaya. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Trowulan. Bentuk Candi Brahu menyerupai pinggang manusia di bagian tengah dan memiliki banyak sudut. Dibangun dengan menggunakan batu bata merah dan menghadap ke arah barat, bentuk atap candi bersudut prisma dengan segi 4 berbeda dengan kebanyakan candi pada umumnya. Di sekeliling Candi Brahu terdapat taman dengan pohon rindang dan rumput yang hijau mempesona, menambah cantik kawasan Candi Brahu tersebut. Dalam prasasti yang ditulis oleh Empu Sindok pada tahun 861 Saka, Candi Brahu disebut merupakan tempat pembakaran atau krematorium jenazah raja-raja. Diduga, di sekitar candi ini masih banyak terdapat candi-candi kecil lainnya. Sisa-sisanya yang sebagian sudah runtuh pun masih ada, seperti Candi Muteran, Candi Gedung, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Saat penggalian dilakukan di sekitar candi, banyak ditemukan benda-benda kuno, macam alat-alat upacara keagamaan dari logam, perhiasan dari emas, arca, dan lain sebagainya. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Candi Brahu yang dibangun dengan batu bata merah menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan
berketinggian sekitar 20 meter. Candi Brahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha. Diperkirakan candi ini berusia jauh lebih tua daripada candi-candi lain di sekitar Trowulan Mojokerto.